Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini, menyapa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Setelah sepanjang malam, kita boleh istirahat dan pagi ini kita boleh bangun dalam keadaan selamat. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Sepanjang malam boleh kami lalui hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan selamat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan sudah memberkati kami, oleh karena itu kami mau bersyukur kepadamu dan berterima kasih untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Sekarang ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terangilah hati kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, singkapkan firman-Mu dan tuntunlah kami kepada seluruh kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-39. Sekali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Sebagaimana bagian B katakan, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Artinya bahwa ada juga orang-orang yang percaya namun kemudian akan binasa. Ya, artinya bahwa kepercayaan mereka akan menjadi sia-sia ketika mereka percaya namun pada akhirnya mereka binasa oleh karena ketidaktaatan mereka, kemudian oleh karena mereka tidak tahan dengan tantangan, pencobaan dan ujian yang menimpa kehidupan mereka. Jadi akan ada orang-orang yang percaya namun kemudian binasa. Siapakah mereka? Mereka adalah yang pertama, orang percaya namun tidak mau bertekun di dalam iman dan tidak mau taat melakukan kehendak Allah. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu beroleh yang dijanjikan itu. Jadi kita harus bertekun dan melakukan kehendak Allah supaya kita memperoleh yang dijanjikan Allah, yaitu beroleh hidup bersama-sama dengan Dia, sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi, orang yang percaya namun pada akhirnya binasa adalah mereka yang percaya namun tidak mau bertekun dalam iman dan tidak taat melakukan firman-Nya. Sebab percaya saja tidaklah cukup, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah Yakobus 2 ayat 17 mengatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi beriman saja tidak cukup. Jadi beriman atau percaya harus juga disertai dengan perbuatan. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita ini beriman, kita harus aktif untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, orang yang percaya namun kemudian binasa adalah mereka yang murtad yang disebabkan oleh tantangan.
Ya, Ibrani 10 ayat 35 adalah di situ dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Siapa mereka yang melepaskan kepercayaan? Yaitu mereka yang murtad. Ya, mereka tidak tahan terhadap pencobaan, seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, ya. Kemudian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian yang terakhir adalah seperti benih yang jatuh di semak duri. Mereka itu semua pada akhirnya akan mati. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak sempat tumbuh. Karena apa? Karena ada burung yang datang dan memakannya sampai habis. Kemudian sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya. Jadi yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu-batu itu akan segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun karena cahaya matahari ya yang menyinari itu mungkin terlalu keras, pada akhirnya benih itu tidak tahan, pada akhirnya ia mati karena tidak memiliki akar-akar yang kuat ya ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang terakhir adalah benih yang jatuh di semak duri. Ya, pertumbuhannya itu dikalahkan oleh semak duri, sehingga ketika semak duri itu bertumbuh semakin besar, maka benih yang tumbuh itu tidak tahan dan pada akhirnya menjadi mati. Demikianlah mereka yang murtad, ya. Mereka tidak tahan terhadap pencobaan, mereka tidak tahan terhadap ujian, dan pada akhirnya mereka binasa atau mati. Lalu siapakah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup? Jika kita memperhatikan ayat 35 sampai dengan 38 yang sudah kita renungkan sebelumnya, jawaban atas pertanyaan siapakah orang yang percaya dan beroleh hidup itu sudah sangat jelas. Yang pertama adalah mereka yang tidak melepaskan kepercayaannya dan bertekun melakukan kehendak Allah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi iman itu harus berhadapan dengan tantangan. Iman itu harus menghadapi banyak pencobaan supaya iman kita teruji. Jadi sama seperti gandum di tengah-tengah ilalang itu. Ya, ilalang itu dibiarkan untuk tumbuh sampai pada waktu menuai. Sebab kalau ilalang itu dicabut, maka gandum-gandum pun akan ikut tercabut karena akar-akarnya sudah saling kait mengait. Disitulah gereja, disitulah orang yang percaya akan menghadapi tantangan. Maka dia harus terus percaya kepada Tuhan, tidak boleh murtad seperti orang yang akan binasa tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita, tetapi justru kita harus bertekun melakukan kehendak Allah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan ayat 37 mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sekali lagi di sini dikatakan untuk memperoleh hidup, untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Tuhan akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi yang kedua adalah mereka yang percaya namun beroleh hidup
adalah mereka yang tidak mengundurkan diri, mereka yang tidak murtad, mereka yang teguh beriman di tengah-tengah tantangan dan pencobaan yang mereka hadapi sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Mereka itulah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Namun jika mereka tidak taat dan mengundurkan diri, maka mereka pasti mati dan binasa. Di mana posisi kita sekarang? Apakah masuk dalam bilangan orang-orang yang beroleh hidup atau masuk dalam bilangan orang-orang yang akan binasa? Tidak. Kita ini bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita ini adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Sebagaimana ayat yang ke-39 tadi kita baca, bahwa tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kalau kita yakin, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang percaya dan pasti akan memperoleh hidup, mari kita terus percaya. Sekalipun kita menghadapi tantangan, jangan lepaskan kepercayaan kita. Mari kita bertekun untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Jangan mengundurkan diri karena pencobaan, jangan sampai mengundurkan diri karena tantangan yang sedang terjadi di depan kita. Baiklah, Tuhan akan mendapati kita tetap setia sampai Ia datang menjemput saleh-salehnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pribadi yang tetap setia sampai pada akhirnya, menjadi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kami percaya bahwa Tuhan akan meneguhkan iman dan percaya kami, supaya kami tetap setia melakukan kehendak Allah di dalam segala hal, dalam segala waktu Tuhan. Namun kami sadari betapa lemahnya kami. Kami sering tergoda dengan dunia, dan kami sering sekali kalah ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kekuatan Tuhan untuk senantiasa menuntun kami, supaya kami menang menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Pegang tangan kami ya Tuhan, dan tuntun langkah kami, supaya kami terus berjalan dalam iman dan mengikuti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun yang Bapak Ibu lakukan. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat bersemangat. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.